Halo, selamat datang di channel Jalan Bareng Papa Ibu. Channel ini akan membahas berbagai rekomendasi penginapan menarik, tempat wisata sampai kuliner. So, stay tune terus ya. Oh iya, buat tempat ibu yang belum tonton video sebelumnya, bisa klik link yang ada di description box. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok Papa Ibu di @jalanbarengpapaibu ya. Enjoy the video. Di episode kali ini, Pap Ibu mau staycation di daerah Cipanas nih. Pap Ibu staycationnya ini di weekdays ya, tepatnya dari Senin, karena emang menghindari macetnya puncak ya kan. Karena kayaknya emang akses jalan menuju ke Cipanas tuh kayak lewat puncak doang aja gitu gak sih? Iya, jadi Papa Ibu juga mau cari suasana baru nih, nginep di Cipanas. Dan udah gitu juga ternyata beberapa penginapan atau hotel dari Cipanas itu juga gak kalah bagusnya sama hotel-hotel di puncak. Jadi kurang lebih ya bisa menyaingi hitsnya hotel-hotel puncak gitu kan ya. Kayaknya nih Papa Ibu mau sesekali cobain staycation di sini. Terus juga selama perjalanan Papa Ibu menuju ke hotelnya itu gak macet sih ya, karena hari Senin lah ya. Cuman tetap pas pulangnya itu ibu sama papa tetap kena macet di daerah puncak. Jadi kayaknya emang puncak itu macet everyday dan kayak yang gak menentu gitu jam berapa. Karena kan emang udah banyak banget hotel dan tempat makan yang hits gitu kan. Oh iya, ibu belum kasih tahu nih, kira-kira ibu sama papa mau nginep di mana ya? Nah, papa ibu mau nginep atau staycation di Hotel Le Eminence. Akses menuju ke hotelnya sih gampang banget ya, karena sebenarnya dia ada di pinggir jalan walaupun bukan jalan besar yang jalan raya Cipanas gitu loh. Jadi setelah tadi ada nemu plang Taman Bunga Nusantara nih, pertigaan ini kita belok kiri dan gak jauh dari pertigaan langsung ketemu hotelnya deh. Hotelnya ada di sebelah kiri. Lokasi hotelnya juga menurut ibu strategis banget karena deket sama minimarket, terus juga jalan raya depan hotelnya juga nggak yang sepi gitu ya, masih terbilang rame, terus dekat tempat makan juga. Dan di sini juga ada tempat ngecas untuk mobil listrik loh. Jadi buat teman Papa Ibu yang punya mobil listrik nggak perlu khawatir ya. Nah, di sini Papa Ibu udah sampai di hotelnya. Ini Ibu sama Papa kurang lebih sampai di hotel itu sekitar jam 5 sore apa jam setengah 6 sore lah ya. Udah mau maghrib ya kan. Jadi cuacanya agak-agak mendung, tapi sebenarnya ini nggak mendung sih. Nah, ini Papa Ibu udah sampai depan lobinya, terus Ibu turun buat check-in dan Papa lanjut menuju ke parkirannya. Oh iya, jadi ternyata hotel ini tuh kayak di atas tebing gitu loh. Soalnya menuju ke area parkirnya itu tuh jauh banget ke bawah ya. Bener-bener yang jauh banget gitu loh. Jadi kayak kalau mau jalan kaki tuh bener-bener yang super effort banget. Terus juga di sini juga ada tempat parkir yang valet. Nah, yang sebelah kiri itu, dan lebih dekat juga kan ke lobby. Cuman kebetulan waktu itu Papa kalau nggak salah nggak dapet parkiran daerah situ juga sih, dekat valetnya. Jadi udah kita lanjut turun ke bawah. Tuh dari atas tanjakannya ini udah kelihatan banget ya, kayaknya cukup curam jalanannya, tapi ada view-nya nih, kita bisa ngelihat view perbukitan ya. Terus kayak sebenarnya di sebelah kirinya itu kalau lagi cuaca cerah itu kita bisa ngelihat view Gunung Gede Pangrango nih. Nah, ini dia nih jalan menuju ke area parkirnya. Jadi dia parkirnya itu sebenarnya sih outdoor ya kalau yang di bawah. Dan untuk teman Pak Ibu kalau yang kedapatan kamar di lantai bawah ini enak banget gitu kan, karena mobilnya tuh bisa parkir mendekati ke akses jalan menuju ke lantai kamarnya gitu kan. Jadi nggak perlu naik dulu ke lobby gitu. Oh iya, di area deket area parkirnya ini juga ada restoran nih, restoran bebek tepi sawah namanya. Cuman Pak Ibu waktu itu nggak sempet nyobain kesana ya. Dan pas nyampe di sini juga kebetulan restorannya lagi cukup sepi juga. Nah, ini nih penampakan dari luar ya restoran bebek tepi sawahnya nih. Kayaknya kalau weekend sih cukup rame ya restoran, dan kalau nggak salah juga restoran ini sebenarnya buka untuk umum ya, bukan untuk pengunjung hotelnya aja.
Tuh bisa dilihat sendiri kan, itu kayak tebingnya tinggi banget gitu kan. Terus hotelnya tuh bener-bener yang kayak yang menguruk tebing gitu. Soalnya emang bener-bener yang di bawah banget gitu. Terus juga di sebelah kiri itu bawah itu juga ada sungai nih tempat Bob, dan sampingnya tuh kayak ada area buat apa ya, buat activity gitulah, kayak buat ada outbound, terus juga ada playgroundnya, terus kayak ada buat sawah-sawah gitu buat foto-foto ya. Terus ada juga cafe kecil itu di tengah-tengah kayak modelnya rumah kaca gitu. Nah besok kita lihat ya detailnya. Nah ini untuk parkirnya, jadi untuk mobil-mobilnya parkiran di pinggir-pinggir ini nih gitu. Dan ini aman sih karena jalanannya sebenarnya one way gitu kan, jadi nggak apa, kalau lurus tuh mentok gitu loh, nggak ada jalan lagi menuju ke atas, jadi harus putar balik. Nah ini kalau lurus itu tuh di gedung yang putih yang pendek itu tuh tempat untuk kayak semacam main apa ya, kayak main apa sih sebetulnya, go-kart ya. Terus juga di situ bisa ada horse riding, kuda-kudanya taruh situ. Cuman horse riding itu cuman ada di weekend. Jadi sayang banget waktu Pak Ibu kesini karena lagi weekdays ya, jadi nggak ada kuda-kudanya. Oke lanjut, di sini papa udah ada parkiran, terus mau nyamperin ibu di lobby. Nah ini untuk dari area parkiran menuju ke liftnya itu dia kursi roda dan stroller friendly ya. Terus juga tadi di depan juga ada area cuci tangan juga. Nah ini udah sampai di depan liftnya ya, jadi emang ini areanya luas banget, tapi juga ada beberapa sofa untuk duduk-duduk ya. Terus dia liftnya ada 4, dan ternyata hotelnya itu ada 18 lantai nih, tinggi banget ya. Oke lanjut, ini dia untuk penampakan area lobbynya. Jadi first impression ibu pas masuk ke area lobbynya itu luas banget ya. Terus dia cukup megah juga karena ada tiang-tiang tinggi yang ada ornamen-ornamen marmer gitu loh. Jadi nambah kesan yang megah mewah gitu kan. Terus juga di sini area resepsionisnya juga cukup luas, pokoknya area tunggunya tuh luas banget, tersebar di banyak titik ya. Terus kalau lurus tuh ke depan yang tadi sebelah kanan itu menuju ke area ballroom, dan ballroomnya juga ada banyak banget, gak cuma di lobby tapi dia ada di lantai 15 juga yang selantai sama restoran. Nah ini di depan itu ada area cafe ya. Oh iya, fakta uniknya juga nih, lobbynya itu gak di lantai L atau gak di lantai 1 atau gak di lantai ground lah pokoknya. Tapi dia itu ada di lantai 12 kali ya, lantai 12-13 gitu. Jadi kan ibu kedapatan kamar lantai 2 ya, ibu pikir kan kayak naik gitu kan ya, lantai 2 ke atas. Taunya lantai 2 itu turun ya kan. Unik banget sih sumpah. Oh iya, nih Bapak Ibu udah jalan atau udah sampai di lantai 2, lagi jalan menuju kamar. Ibu sama Papa mesen kamar tipe junior suite dengan bednya itu sebenarnya king bed ya, tapi gak juga sih, kayak single bed yang disatuin aja gitu. Itu rate sekitar 1,7 jutaan, udah include breakfast buat 2 orang. Next kita langsung room tour aja. Jadi tadi pas masuk kamar di sebelah kanan itu langsung ada lemari. Lemarinya ini dia cukup besar dan banyak storage-nya juga. Terus di dalamnya tuh ada hanger bajunya juga cukup banyak ya. Terus ada safe deposit box, laundry bag, sama ada slippers. Cuma sayangnya lemarinya ini kalau dibuka pintunya tuh nggak ada lampunya gitu kan. Jadi cukup gelap ya. Lanjut di sebelah kiri atau di seberang lemari itu area kamar mandi nih. Area kamar mandinya ini dia cukup luas dan di sini ada bathtubnya juga. Nah ini untuk area wastafelnya, di sini untuk sabun untuk cuci tangannya juga udah tersedia. Terus untuk amenitiesnya dia juga udah lengkap, ada sabun buat main di bathtubnya juga atau mandi di bathtubnya juga. Nah ini untuk area bathtubnya sih bathtubnya sih lumayan besar ya. Terus juga dia ada showernya juga dan menghadap langsung ke jendela kaca kamarnya. Handuknya dapat handuk badan aja 2 piece. Terus juga di samping lemari ini ada tempat buat naruh koper ya.
Lanjut, nah ini untuk kasurnya ya. Jadi sebenarnya ini ukurannya king bed sih, tapi dia bukan yang satu kasur gitu. Jadi kayak single bed disatuin tapi seukuran king bed gitu lah kurang lebih. Nah ini ada TV, ada TV-nya lumayan besar ya ukurannya sekitar 50 inch lah. Terus juga di samping area TV itu ada area kopi, teh, gula, air mineral, teko. Terus dia juga ada mesin kopinya juga. Di bawahnya juga ada chiller. Nih chillernya juga udah dalam keadaan dingin ya. Terus di atas coffee set itu ada tempat tisu sama remote AC. Lanjut, di sini ada meja kerja. Meja kerjanya kayak letter L gitu ya. Terus di sini ada sofa. Jadi bukan sofa bed ya, sofa aja. Terus juga di tipe kamar ini kita dapat balkon ya kan. Ini balkonnya lumayan enak sih. Maksudnya di depannya tuh udah tersedia bangku sama meja gitu ya. Terus juga cukup besar juga dan dapat view-nya juga. View-nya ini kayak yang taman yang tadi deket area parkir itu sama perbukitannya kelihatan sedikit lah ya. Oh iya, untuk suhu udaranya sih dia nggak dingin ya menurut ibu ya, tapi cukup sejuk lah ya. Mungkin karena di Cipanas ya, jadi nggak yang dingin-dingin banget. Nah ini untuk kualitas gambar TV-nya. Oh ya, jadi TV-nya ini belum smart TV, tapi dia ada channel internasionalnya, udah cukup lengkap. Terus juga di sini nggak cuma ada TV, bisa nonton TV, tapi kita bisa ngeliat hotel information. Juga ada kayak menu untuk restorannya juga ada di situ. Terus juga ada kayak buat spa-nya dan lain sebagainya. Nah ini untuk scan QR buat hotel information ya. Kalau mau tahu lebih jelasnya lagi. Kayak ini Pak Ibu mau jalan beli makan malam, belanja cemilan juga ya. Ini penampakan pada malam harinya. Oh ya, disayangkan banget juga sih sebenarnya. Ini untuk kamar yang tipe kamar yang Ibu pesan Juno Suite itu dia bawahnya tuh nggak karpet gitu kan, kayak lantai aja. Terus juga tadi sepanjang koridor juga lantai aja kan, nggak kayak karpet gitu. Padahal mungkin kayaknya menurut Ibu sebenarnya hotel ini udah cukup bagus ya. Kayak kalau nggak salah mungkin hotel bintang 4 atau bintang 5 ya. Ya pokoknya udah bagus lah menurut Ibu. Tapi sayang aja gitu kan, kayak kamarnya tuh nggak di karpet. Terus juga koridornya juga nggak di karpet. Mungkin kalau misalkan dikasih karpet malah nambah kesan makin mahal ya gitu sih menurut Ibu. Nah ini tuh penerangan di area parkiran di bawah ya. Jadi di sini cukup remang-remang ya, karena nggak ada yang lampu jalan gitu sih. Cuman mungkin kebantu sama lampu yang ada di hotelnya sih ya. Jadi masih ya cukup kelihatan lah. Terus ada lampu-lampu juga di area yang tamannya itu nih. Tapi tetap sih menurut Ibu agak remang-remang juga. Nah ini untuk tampilan scan QR yang hotel informationnya. Jadi di sini ada room service ya, menu room service. Terus di sini juga ada fasilitasnya tuh apa aja. Terus juga ada kayak spa-nya itu harganya berapa. Terus paketan pijatnya itu apa aja dan berapa lama. Terus juga di sini juga ada informasi tentang harga tiket rekreasi. Jadi kan di hotel ini kan ada kayak buat outboundnya, terus dia juga ada buat ngasih makan hewannya, horse riding, dan fasilitas lainnya. Dan itu harganya ada di sini. Nanti teman-teman Ibu bisa cek ya. Oh iya, untuk harga makanan room service-nya menurut Ibu cukup mahal ya, standar hotel sih. Ya kurang lebih makanan minimal ya 50.000 lah, 40.000 sampai 50.000. Ya kan, terus minumannya juga kurang lebih harganya sama juga. Oh iya, terus di hotel ini juga ada makanan yang makanan Middle Eastern gitu lah, makanan Arab gitu ya. Nah ini price list untuk recreation tiketnya. Jadi dia ada banyak banget activity-nya. Ada horse riding, bicycle, feeding animal, ATV, mini go-kart, sama ada VR game juga loh di sini. Nah nanti untuk VR game-nya Ibu kasih lihat ya. Pokoknya tonton terus sampai habis videonya.
Nah ini untuk price list spa-nya ya. Jadi dia spa-nya tuh juga ada paketan buat anak-anak juga. Jadi mungkin buat temen ibu sama anaknya mungkin mau pijet, nah bisa sekalian paketan di sini nih. Itu kurang lebih waktunya tuh bisa 1,5 jam atau bisa 1 jam. Nah tuh kayak ada kids spa coklat 45 menit, itu kan lumayan banget. Tapi ini untuk anak kecil perempuan ya, bukan yang untuk laki-laki. Selamat pagi, good morning. Dia pemandangan pagi hari dari kamar 222. Jadi pas pagi-paginya ya kita masih bisa ngeliat view perbukitan ya. Terus juga yang taman yang dari rekreasinya itu, walaupun nggak bisa lihat sunrise ya, tapi udah oke banget viewnya di pagi-pagi. Dan untuk list tiap lantainya tuh ada fasilitas apa aja ya. Nah ini Papa Ibu mau breakfast, kita breakfast di lantai 15. Nah ini dia nih, udah sampai di lantai 15. Jadi di lantai 15 ini gak cuma ada area restoran, tapi dia juga ada area gym, spa, terus juga ada kids club, terus juga ada ballroom yang tadi Ibu udah mention di awal ya. Terus juga di sini ada yang VR game yang tadi Ibu juga udah sebut, sama ada minimarketnya juga nih. Nah jadi emang beneran gede banget ya. Terus area restorannya juga dia ada 2 area, ada di indoor sama ada di outdoor. Nah ini untuk area outdoornya nih. Jadi untuk area outdoornya dia nggak terlalu luas ya, pokoknya nggak seluas area indoornya. Cuman Ibu merekomendasikan nih buat temen Ibu kalau mau breakfast di Le Eminence itu di outdoornya. Karena kapan lagi bisa breakfast with a view gitu kan. Terus viewnya itu nggak cuma perbukitan, tapi kita bisa ngeliat Gunung Gede Pangrango. Ini kebetulan pagi-pagi ini lagi cerah ya, lagi cukup cerah lah, jadi kelihatan gunungnya gitu kan. Terus udaranya juga gak dingin, gak panas juga ya, pokoknya sejuk lah. Jadi nyaman banget duduk-duduk di luar. Lanjut, ini Ibu mau kasih tahu menu breakfast di Hotel Eminence. Dan for information juga, Ibu juga baru pertama kali nemu nih menu breakfast di hotel yang ada menu khusus Arabic food gitu kan. Dan udah gitu Arabic foodnya menurut Ibu juga lengkap lagi kan. Nah Ibu baru pertama kali nih nemu menu breakfast Arabic di hotel ya. Oke lanjut, tadi kita udah ngeliat Arabic food, udah ngeliat stall pancake, waffle, terus di sini juga ada stall untuk saladnya. Walaupun kayaknya pilihan sayur-sayurannya dia nggak terlalu banyak ya. Nah di sini juga ada bubur ketan hitam, dan bubur ketan hitamnya selain disajiin pakai santan, dia juga pakai roti tawar yang dipotong kecil-kecil gitu loh, gitu kan. Yang kayak biasa kita makan di rumah ya. Kan biasa pakai roti tawar tuh. Lanjut, tadi di samping bubur ketan hitam tadi ada kayak assorted cake, muffin, sandwich, terus tadi ada puding juga. Dan untuk pestriannya sih menurut Ibu variasinya dia nggak terlalu banyak ya, tapi cukup enak rasanya. Terus lanjut, di sini juga ada area sereal ada 3 jenis, susunya juga ada 2 ya, full cream sama coklat. Terus di sini juga ada bombolini. Untuk bombolininya juga dia cuma ada 2 jenis ya. Yang satu lagi tuh isi strawberry kalau nggak salah sama coklat gitu. Jadi kurang bervariatif ya untuk menu-menu pastry dan roti-roti dan donat-donatannya. Nah ini untuk toples manisan ya. Jadi dia ada beberapa jenis manisan. Oh iya, selain menu breakfast di Le Eminence ini yang cukup banyak, bukan cukup banyak, banyak banget variasinya, minumannya juga banyak gitu kan. Gak cuma kayak mineral water, infused water, jus, teh dan lain sebagainya. Di sini juga ada yang namanya milk tea, Thai tea gitu kan, ada wedang jahe juga gitu kan. Jadi unik banget. Apalagi yang Thai tea sama yang milk tea ya, Ibu tuh baru pertama kali nemu menu minuman breakfast hotel yang ada milk tea sama Thai tea. Ya mungkin kalau kayak mesen a la carte itu mungkin ada ya, cuman kalau kayak disajin di buffet gitu kayak Ibu baru pertama kali nemu gitu kan.
Dan emang ini banyak banget pokoknya variasinya, nggak cuman ada Indonesian food, Western food, traditional food yang Indonesia ya, terus juga ada Arabic food juga. Wah pokoknya kalau tempat Ibu kalau sarapan di sini tuh nggak bakal nggak bakal bingung, nggak bakal nggak bakal bosan gitu loh, kayak biasanya sarapan nasi goreng atau misalkan pasta dan sebagainya ya, pokoknya nih banyak banget pilihannya gitu kan, jadi nggak bakal ngebosenin juga. Overall sih untuk rasanya juga udah enak semua lah, pokoknya minumannya juga enak-enak. Jadi ini bisa jadi pilihan buat tempat Ibu kalau misalkan nyari menu breakfast yang gak itu aja tapi rasanya juga enak. Bisa coba di Le Eminence Hotel ya. Nah ini yang minumannya Ibu mention tadi ya, Thai tea, milk tea itu. Milk tea-nya juga dalam keadaan panas ya, bukan yang dingin gitu. Yang namanya juga breakfast ya. Kayaknya kalau minum yang hangat-hangat tuh kayak enak gitu ya apalagi teh. Lanjut di sampingnya itu ada stol bubur ayam, untuk isiannya juga dia cukup banyak pilihannya. Terus di samping stol bubur ayam itu dia ada stol traditional food, ada kayak ubi rebus gitu, kacang rebus, terus kayak menu-menu nasi liwet ya kalau nggak salah, nasi uduk gitu deh. Terus juga di sini ada dimsum, somai. Nah ini pemandangan dari liftnya nih, jadi dia liftnya modelannya tuh kayak kaca gitu belakangnya, jadi kita bisa sambil konten gitu kan ya sambil ngeliatin view gitu kan. Biasanya kan lift kan kayak ketutup kaca gitu doang, tapi ini kita sambil bisa ngeliatin perbukitan. Lanjut, setelah Papa Ibu udah kenyang sarapan, Papa Ibu mau explore ke lantai 5 nih. Nah lantai 5 ini isinya ada area kolam renang. Untuk kolam renangnya dia terbagi 3, ada jacuzzi, kolam renang dewasa, sama kolam renang anak. Overall sih untuk area kolam renangnya dia luas banget, kolam renang anaknya juga gede, kolam renang dewasanya juga gede lah. Cuman yang jadi pertanyaan Ibu adalah, pas Ibu nginep di sini nih, yang berenang itu cuman di area kolam renang anak doang, yang kolam renang dewasanya nggak ada sama sekali yang berenang. Ibu pikir kan kayak lagi di servis atau lagi apa gitu ya, tapi ternyata enggak, itu bisa dipakai gitu. Tuh aneh banget gak ada yang berenang kan. Nggak ngerti kenapa. Oh ya, tadi di tengah-tengah area kolam renang dewasa sama kolam renang anak itu ada pool barnya. Pool barnya juga dia bangku-bangkunya juga banyak. Jadi buat teman Papa Ibu yang nungguin anak berenang bisa sambil duduk-duduk di situ ya kan. Makanannya juga macam-macam, ada pop-mie-an, popcorn juga ada lah. Pokoknya makanan yang buat anak-anak yang kayak abis berenang capek gitu ada di situ, banyak pilihannya. Lanjut, ini Papa Ibu mau explore di Kids Club. Nah Kids Clubnya itu dia tadi selantai ya sama area restorannya. Dan untuk Kids Clubnya ini dia gede banget. Terus juga di sini mainannya sih dia kayak jarang-jarang gitu ya. Jadi kayak kalau anak kecil yang mau lari-larian tuh nggak perlu khawatir, karena kayak gak ada halangan apa-apa gitu, kayak bebas aja lari-lari ya kan. Terus lantainya itu juga kayak pakai yang puzzle blocks gitu. Jadi nggak kalau jatuh tuh nggak sakitan lah. Mainannya juga di sini bervariatif ya, ada perosotan, trampolin, kolam bola, terus ini juga bisa main basket, gambar-gambar, nonton TV lah, ya semacam mini playground yang ada di mall-mall lah. Jadi anak-anak juga nggak bakal bosen nih main di sini. Cuman untuk area Kids Clubnya ini dia nggak pakai AC ya, dia cuma pakai kipas angin. Tapi menurut Ibu sih nggak panas ya, udaranya cukup sejuk juga kok. Lanjut, di samping Kids Club itu ada area minimarket. Nah minimarketnya ini juga sepi, nggak ada yang jaga kasirnya, kayak kosong aja gitu kan. Terus barang-barangnya juga dia nggak begitu banyak. Jadi Ibu juga sempat bingung kayak ini buka nggak sih sebenarnya. Nah ini untuk area VR game-nya ya, game belibet. Ada game arcade-nya juga, itu kalau nggak salah 80.000 ya. Dan di belakang VR game-nya tadi itu juga ada Kids Cinema. Jadi dalam sehari itu kayak ada 2 jadwal gitu ya, tadi jam 1 siang atau jam berapa gitu deh. Dan kalau nggak salah di Kids Cinema ini cuma ada di weekend. Jadi emang fasilitas di hotel ini banyak banget yang bisa manjain buat anak-anak ya kan, apalagi di weekend. Lanjut, ini Pak Ibu mau jalan menuju ke area spa ya. Jadi di sebelum area spa-nya ini kita ngelewatin beberapa area ballroom. Nah untuk area spa-nya itu dia terbagi buat yang perempuan sama laki-laki gitu loh. Jadi terpisah ya, nggak menyatu. Terus juga area spa-nya dia sepi. Area gymnya juga sepi banget, nggak ada yang olahraga di sini. Cuman ini areanya gede banget, luas banget.
Terus ini pakai AC ya. Dan tentunya kita nge-gym sambil bisa ngeliat pemandangan dong. Kapan lagi juga ya kan. Terus juga uniknya di area gymnya itu juga ada timbangan gitu kan. Jadi kayak misalkan kita udah sarapan nih banyak-banyak terus olahraga, terus kayak kita insecure kayak kita udah efektif belum sih olahraga. Kita bisa nimbang di situ ya kan. Lanjut, kita mau explore ke area rekreasi ya. Jadi di sini areanya luas banget dan area ini juga dipakai buat foto-foto sama yang fotografer profesional itu loh. Ibu tadi udah sempet mention di awal nggak ya? Oh ya udah, ibu mention lagi deh. Jadi kalau nginep di sini itu kita dapat kupon gratis foto sama fotografer profesional gitu. Nah ini bebas pilih venue-nya di mana, yang pasti di area rekreasi ini sih. Dan nanti kayak dapat bingkai foto yang di print terus dibingkai gitu deh. Dan hasilnya menurut ibu bagus sih, ya kan? Bisa nambah foto keluarga di rumah. Oh ya di sini juga tadi ada area sungai. Sebenarnya area sungainya bisa kok kita turun gitu, main-main air di situ bisa. Cuman hati-hati aja ya karena area sungainya banyak batu-batu besar gitu. Nah lanjut, ini ibu mau explore lebih jauh lagi ya kan. Jadi tadi ada kolam ikan, terus ini juga kayak ada saung-saung gitu. Terus sebenarnya kayak jual makanan ya, cuman lagi nggak ada apa-apa sih. Nah ini untuk area playgroundnya. Jadi selain ada kids club, di sini juga ada area playground yang di luar ya. Ya buat perosotan, ayunan, jungkat-jungkit gitu. Tapi ya udah sih cuman gitu doang. Cuman ada itu doang gitu kan. Sama tadi kayak ada selfie spot gitu. Lanjut di sini ibu mau jalan-jalan di area persawahannya. Jadi untuk area persawahannya sih dia nggak terlalu besar. Dan ini kebetulan kayaknya mungkin baru panen kali ya. Jadi nggak yang view-nya tuh nggak yang belum hijau banget gitu. Next ini kita masuk ke area hewan-hewan. Jadi di sini kita bisa ngasih makan hewan-hewan gitu ya. Hewan itu kalau nggak salah tuh kayak ada kelinci, ada burung, terus ada angsa juga, sama ada rusa. Nah ini kayak ada saung-saung kecil gitu ya, kayak saung-saungnya tengah sawah gitu. Nah ini kita kayak masuk ke gerbang apa ya, kayak gerbang akar pohon gitu kayak yang di film-film gitu loh. Lucu deh, unik gitu. Terus di sini kayak juga banyak bunga-bunga gitu loh. Bagus ya pokoknya area rekreasi ini. Recommended buat teman Pak Ibu kalau mau ngajak anak-anaknya main-main di sini. Nah ini untuk hewan-hewannya ya. Ini ada kelinci, terus di atas itu ada burung. Nah cuma rusanya tuh nggak ada. Nggak tahu kemana tuh rusanya ya. Pas ibu sama papa datang tuh kayak kosong. Kelincinya juga nggak ada kebetulan. Kayak kemana? Ada cuma burung-burung doang. Oh ya tapi Pak Ibu nggak beli tiket untuk ngasih makan hewan ya, karena waktu itu kita kayak mepet mau jadwal foto sama yang fotografer itu loh. Jadi kayak ya udahlah kita jalan-jalan aja ya, keliling-keliling areanya. Emang areanya luas banget sih. Dan kayaknya kalau misalkan pagi-pagi nih kalau tempat ibu mau olahraga tuh bisa banget kayaknya. Soalnya jalannya itu kayak setapak gitu, cuman kayak kalau hujan licin sih. Jadi hati-hati ya kalau jalan sini pas hujan. Nah ini ibu masih explore area rekreasi ini, kayak udah agak ke belakang gitu. Dan emang akses jalanannya ini dia kecil dan banyak tangganya gitu kan. Jadi emang capek banget sih kalau mau keliling semuanya. Jadi kalau misalkan yang pakai stroller atau kursi roda ini nggak friendly sama sekali ya, karena emang nggak ada aksesnya. Tuh dia kayak anak tangganya kayak dari batu-batu gitu. Jadi kalau hujan kebayang kan licinnya kayak apa.
Nah ini sepi banget ya, karena waktu itu ibu kesini tuh kayak udah jam check out gitu sih. Ya mungkin kalau nggak salah kalau pagi-pagi sih cukup rame ya, buat olahraga, terus anak-anak main gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, kalau sepi gini kan ibu jadi enak gitu kan video ini, kayak nggak awkward gitu diliatin orang. Kayak ngapain sih nih orang video-video. Sudahlah. Oke, ini kita ada saung ya, saung buat duduk-duduk lagi. Terus di sini ada area flying fox atau area outboundnya. Dia area outboundnya sih nggak terlalu besar ya, dan di sini lagi sepi juga. Kalau nggak salah sih emang lagi bukan jamnya ya, karena nggak ada orang yang jaga juga. Dan ini kayaknya bisa buat anak-anak juga sih. Kalau orang dewasa sih kayaknya bisa ya, tapi mungkin areanya nggak yang friendly buat dewasa gitu, lebih ke buat anak kecil aja gitu kan. Nah ini di area sawahnya nih ibu pikiran kayak cuman pajangan dong ya, hiasan dong. Ternyata emang ada petaninya tuh kayak tadi yang lagi ngurusin padinya gitu kan. Ibu pikir kayak ya udah pajangan buat hotel aja, itu random tiba-tiba lah kok ada kayak warlock petani gitu. Lucu juga. Oke lanjut, ini ibu udah di penghujung area rekreasinya. Nah ini cafe yang tadi di awal video ibu sempat mention ya, jadi cafe bentuknya kayak rumah kaca gitu. Ibu sama papa sih nggak sempet makan di sini ya, cuman kalau nggak salah untuk menu-menu kafenya itu menu-menu western food gitulah kurang lebih. Oke, sekian review hotel Le Eminence kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya Papa Ibu terus semangat kasih rekomendasi penginapan menarik untuk teman Papa Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.